ini negara. Udah enak banget kita nih merdeka, tahu nggak? Kok terus maunya enak aja kalau Maaf nih Nek ya, udah enak gimananya nih negara yang setelah merdeka. Lihat ini, nenek aku di Jambi sudah teriak-teriak meminta hukum dan keadilan. Rumah dan sumurnya dirusak terus-menerus oleh perusahaan Cina. Tidak ada hukum dan keadilan. Sudah hampir 10 tahun loh ini Nek. Seorang pejuang kemerdekaan lagi. Ini di Jambi sudah banyak KKN-nya. Mana KPK yang katanya bekerja untuk memberantas Dracula? Mana tuh KPK, kinerjanya apa nih? Nenek berbicara seperti itu apa nggak malu Nek? Maaf ya Nek, ingat kerja. Seorang siswi SMP ya, yang memperjuangkan hak-hak dari neneknya, yang dimana rumah neneknya ini terdampak dari kegiatan sebuah perusahaan investasi di kota Jambi, yang itu truk perusahaan ini berlalu lalang di sekitar rumah neneknya sehingga menimbulkan kerusakan terhadap sumur si nenek. Dan si cucu yang baik hati ini yang melihat neneknya yang seorang veteran dan pejuang ini sumurnya sudah rusak, maka dia berusaha untuk menyampaikan aspirasi mereka agar pemerintah kota Jambi melihat masalahnya dan menyelesaikan dengan baik sehingga sumur si nenek ini bisa diperbaiki. Yang terjadi adalah ia justru dilaporkan ke polisi karena dianggap menghina atau dianggap kemudian tidak pantas menyampaikan kata-kata seperti kerajaan Firaun yang ditudingkan kepada pemerintah kota Jambi. Syarifah mungkin Oke, jadi sampai kayak gitu ya? Iya, dan kenapa Fadia bisa bilang perusahaan itu kebal hukum? Iya. Dari wali kota sudah tahu Fadia mendatangin wali kota. Oke. Bahkan Gubernur Jambi Bapak Al-Haris pun sudah datang ke rumah nenek. Sudah datang nih gubernur, sampai gubernur datang? Sampai gubernurnya datang pada tanggal 9 September 2022 kemarin. Iya. Datang dan berjanji lagi. Janji tinggallah janji. Oke, berjanji apa? Katanya akan didatangkan pihak apa Kak? pihak perusahaan terus juga pihak Pembangunan rumah gitu, tapi sampai sekarang mana janjinya? Tidak ada. Yang Fadia herankan kenapa bisa dibilang kebal hukum, dua kepala daerah sudah Datang. tahu, tahu ya. Dan satu kepala negara pun sudah tahu, ya. Tapi nggak selesaikan. Nah, itu yang jadi pertanyaan, ada apa sebenarnya? Pertanyaan kota Jambi. Syarifah mungkin berpikir bahwa ya ini dengan asumsi kerajaan Firaun ini karena dia sudah berkali-kali bersuara tetapi juga tidak mendapat tanggapan. Saya melihat ada satu video di mana wali kota sempat ditanyakan, dan kalau wali kota sudah tahu masalah ini, lalu saya bingung di mana susahnya untuk menyelesaikan masalah yang menurut saya ini sepele gitu ya. Sepele artinya begini, ada masalah yes, tetapi kalaupun Pemkot Jambi melihat ini memang kesalahan dari perusahaan itu, tinggal minta dong perusahaan perbaiki gitu loh, hanya sumur gitu loh. Ada banyak tempat di Indonesia ini di mana kemudian ya masalah yang ditimbulkan oleh investasi itu besar sekali. Jangankan untuk memenuhi CSR, perusahaan-perusahaan itu memenuhi CSR terhadap kemudian masyarakat, memperbaiki kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan saja itu tidak mampu karena saking besarnya masalah yang ditimbulkan. Jangan lupa kita di Sidoarjo dan di berbagai tempat lainnya di Kalimantan, di Papua dan di berbagai macam ya, itu banyak terjadi yang itu masalahnya sangat-sangat besar, bahkan rumit untuk diselesaikan sekelas pemerintah kota. Nah, kalau ini hanya satu rumah, sulitnya di mana? Nah, jadi ada oknum Polda Jambi, penyidiknya datang ke rumah nenek baik-baik untuk menyidik tentang permasalahan nenek, dan dia pergi lagi ke perusahaan, tiba-tiba pulang lagi ke rumah nenek. Di situ ada saya, ada kakak, ada mama, ada ayah saya sendiri, Uwa juga ada menyaksikan, nenek ada juga, dan di situ dia bilang, kamu ini nggak usah lagi melaporkan masalah ini, kata dia bilang, ini tidak ada pidananya, saya capek-capek aja datang ke sini, dia bilang seperti itu. Dan juga asal kalian tahu, katanya dia, perusahaan ini besar setorannya, katanya. Sulitnya di mana? Apakah begitu sulit telinga kita sebagai pelayan publik itu untuk mendengar? Jangan lupa pemerintah kota itu bukan tetangga Syarifah di mana mereka ribut, tetangganya laporkan, di mana itu kemudian mereka setara sebagai masyarakat. Ini seorang bocah SMP, masyarakat, warga meminta atensi terhadap pemerintah yang harusnya itu berlaku seperti orang tua, mengayomi dan memfasilitasi setiap masalah itu supaya terselesaikan dengan baik, supaya investasi berjalan, masyarakat juga tidak dirugikan. Sebenarnya hal yang sangat sederhana. Kalau sampai dilaporkan ke polisi, hati nurani dan akal sehat kita itu di mana gitu ya. Mengejutkan, Wali Kota Jambi jebak dan fitnah keluarga siswi SMP Syarifah soal 1,3 miliar rupiah. Kasus siswi SMP Jambi Syarifah Fadiah Al-Kafia mengkritik Wali Kota Jambi soal kerjasama Pemkot Jambi dan perusahaan Cina, yang proyeknya merugikan rakyat masih belum menyentuh hal yang substansial. Meski laporan polisi atas siswi SMP Jambi Syarifah Fadiah Al-Kafia mengkritik Pemkot Jambi telah dicabut,
Namun inti masalah dan tuntutan Syarifah belum dipenuhi Pemkot Jambi. Di sisi lain, Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengungkapkan bahwa keluarga Syarifah meminta nilai ganti rugi atas kerusakan rumah Nenek Hafsah, seorang pejuang veteran, dengan nilai tak masuk akal, yakni 1,3 miliar rupiah. Namun, fitnahan dan borok Wali Kota Jambi tersebut dibongkar habis-habisan oleh para netizen. Salah satunya di akun Twitter dengan nama Partai Sosmed. Salah satu akun tersebut membongkar fakta bahwa Wali Kota Jambi Syarif Fasya menjebak keluarga Syarifah, sehingga angka 1,3 miliar rupiah keluar untuk ganti rugi. Diketahui, Syarifah memang selama ini telah lama diincar Pemkot Jambi untuk dipenjarakan karena telah mengkritik Pemkot Jambi. Hingga salah satu netizen mengatakan jika Wali Kota Jambi terus mencari kesalahan dari siswi SMP Syarifah Fadiah Alkaf. Akun Partai Sosmed mengulas semuanya dengan cuitan serta thread kasus ini dengan tajuk "Siswi SMP versus Pemkot Jambi". Antara framing dan fakta. Mari kita mulai. Kasus yang menimpa Syarifah Fadiah Alkaf ini adalah kasus umum, perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa yang akhirnya mengorbankan, bahkan mempersekusi rakyat yang harusnya dilindungi oleh pemerintah, kata Partai Sosmed. Tentang PT RPSL yang penuh masalah tapi selalu dibela mati-matian oleh Pemkot Jambi itu sudah banyak beritanya. Salah satunya ini, Pemkot Jambi membabi buta bilang PT RPSL bukan berada di ruang terbuka hijau, tapi faktanya ada di RTH, kata Partai Sosmed. Termasuk masalah pembiaran pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2017, di mana truk-truk melebihi tonase yang merusak jalan dan rumah warga. Contohnya kasus penghentian truk PT RPSL oleh Nenek Roliah jauh sebelum kasus yang viral sekarang ini, ujar Partai Sosmed. Dalam kelanjutan thread ini nanti akan kami tunjukkan bukti bahwa anak SMP ini sudah lama diincar dicari kesalahannya, ujar Partai Sosmed. Sebagai gambaran selama 10 tahun rumah Nenek Hafsah, nenek buyutnya Syarifah, sudah berkali-kali rusak dan diperbaiki akibat lalu lalang truk bertonase besar melebihi aturan perda tersebut. Dibangun lagi rusak lagi, begitu terus-terusan. Tentu bukan sebuah pengalaman yang menyenangkan, thread Partai Sosmed. Bisa dilihat dari tembok lama di belakang rumah asli yang runtuh pada foto ini. Abaikan 2 orang ganteng di depan rumah itu, cuitnya. Begitu juga dengan sumur yang jadi bolong sampingnya yang sangat membahayakan keselamatan penghuni rumah, kata Partai Sosmed. Belum lagi polusi udara yang sering membuat penyakit kulit, termasuk yang dialami oleh Syarifah sendiri, ujar Partai Sosmed. Sebelum Syarifah melakukan perjuangan heroik lewat video-video TikTok-nya, sebenarnya pihak keluarga sudah mencoba berbagai cara termasuk menyurati Presiden Jokowi. Dan akhirnya mendapat respon yang baik dari Kemensetnek RI. Kala itu, Wali Kota Jambi mengakui adanya pelanggaran perda yang dilakukan PT RPSL dalam jawabannya ke Presiden. Dan dari jawaban Wali Kota Jambi kepada Presiden, jelas-jelas terdapat pengakuan adanya pelanggaran atas Perda Nomor 04 Tahun 2017, dan pengakuan akan adanya kerusakan rumah warga akibat aktivitas PT RPSL. Atas hal tersebut, akhirnya PT RPSL mengutus perwakilan ke rumah Nenek Hafsah. Di sana mereka menanyakan kerugian apa saja yang telah dialami, baik material maupun imaterial. Keluarga disuruh menulis saja tanpa segan-segan. Siapa sangka inilah awal dari fitnah terhadap mereka, ungkap Partai Sosmed. Diminta menuliskan apa adanya, tentu mereka menghitung kerugian merenovasi rumah berkali-kali selama 10 tahun hingga kerugian imaterial. Keluarlah angka 1,3 miliar oleh Wali Kota Syarif Fasya, dipakai modal untuk memfitnah kemana-mana, seolah itu tuntutan keluarga Nenek Hafsah. Padahal tidak, ujar Partai Sosmed.
Rupanya kedatangan perwakilan PT RPSL itu, menurut Partai Sosmed bukan untuk menawarkan ganti rugi, tapi untuk stop fitnah terhadap keluarga Nenek Hafsah yang sudah merepotkan Pemkot dan perusahaan akibat laporannya ke Presiden. Karenanya, Wali Kota Jambi dinilai berpihak pada pengusaha, namun menggunakan angka 1,3 miliar rupiah untuk pengalihan isu.